Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budian di kesempatan hari ini untuk muatan pelajaran IPA tema 8 KD 3.8 menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Untuk pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi terlebih dahulu. Bumi melakukan dua macam gerakan. Gerakan yang pertama adalah rotasi bumi. Apa yang dimaksud rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya atau sumbunya. Untuk sekali berotasi, bumi membutuhkan waktu 24 jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berotasi disebut sebagai periode rotasi atau kala rotasi bumi. Sedangkan untuk arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat ilustrasi dari rotasi bumi. Ini adalah sumbu bumi atau poros bumi. Kemudian ini adalah arah rotasinya. Ini arah utara, ini timur, ini barat. Sehingga bisa kalian lihat bahwa bumi berotasi dari barat ke arah timur. Kemudian gerakan bumi yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan bumi untuk sekali berputar mengelilingi matahari disebut sebagai periode atau kala revolusi bumi. Kala revolusi bumi adalah 365,25 hari atau 365 seperempat hari. Ini adalah ilustrasi dari gerakan revolusi bumi. Kalian lihat bahwa ini matahari, ini bumi. Nah, bumi bergerak pada suatu lintasan tertentu yang disebut sebagai orbit. Nah, orbit bumi itu berbentuk elips. Berikut adalah pengaruh rotasi bumi. Kita bahas untuk pengaruh rotasi bumi dulu. Pengaruh yang pertama adalah terjadinya perubahan siang dan malam pada wilayah tertentu atau pada suatu wilayah di permukaan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini adalah gerakan rotasi bumi. Ini adalah sinar matahari. Ketika permukaan bumi menghadap matahari, maka permukaan bumi tersebut akan mendapatkan cahaya matahari. Saat itu, wilayah atau permukaan yang terkena matahari atau terkena sinar matahari akan mengalami siang. Kemudian, seiring dengan gerakan rotasi bumi, maka perlahan-lahan wilayah tersebut akan membelakangi matahari, sehingga dia atau wilayah tersebut tidak terkena cahaya matahari. Saat itu, wilayah permukaan bumi akan perlahan-lahan menjadi gelap, akhirnya mengalami gelap yang disebut sebagai malam. Nah, tapi pada suatu saat tertentu, dia akan kembali pada posisi menghadap ke matahari, sehingga dia akan mengalami siang kembali. Demikian seterusnya secara berganti-ganti antara malam dan siang dalam satu wilayah secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan waktu di muka bumi. Jadi tidak semua wilayah itu akan mengalami waktu yang sama. Semisal kita di Indonesia mengalami malam, maka tidak semua wilayah di permukaan bumi itu mengalami malam. Ada yang mengalami siang, ada yang mengalami pagi, ada yang mengalami sore. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Itu semua terjadi karena adanya rotasi bumi. Nah, untuk mengetahui selisih waktu antara satu wilayah dengan wilayah yang lain di permukaan bumi, kita menggunakan apa yang namanya garis bujur. Nah, pedoman untuk menentukan jarak garis bujur suatu wilayah digunakan garis bujur 0 derajat
yang melalui kota Greenwich. Nah, di sini disebut garis bujur 0 derajat diberi istilah GMT atau Greenwich Meridian Time atau Greenwich Mean Time. Nah, wilayah yang berada di sebelah timur GMT itu disebut sebagai wilayah bujur timur. Sedangkan wilayah yang berada di sebelah barat GMT itu disebut sebagai bujur barat. Wilayah bujur timur itu akan mengalami siang terlebih dahulu dibandingkan dengan wilayah di sebelah barat GMT. Atau wilayah di sini waktunya lebih cepat daripada waktu yang di wilayah bagian barat GMT. Semisal sebagai contoh, suatu wilayah memiliki garis bujur 15 derajat bujur timur atau memiliki jarak garis bujur 15 derajat. Maka ketika waktu di wilayah GMT atau bujur 0 derajat itu pukul 06.00, maka di wilayah yang memiliki jarak bujur 15 derajat bujur timur itu akan mengalami waktu atau menunjukkan waktu 07.00. Sedangkan untuk wilayah yang berada di sebelah barat GMT yang menunjukkan garis bujur 15 derajat bujur barat, maka wilayah tersebut menunjukkan pukul 05.00. Jadi setiap selisih 15 derajat bujur atau 15 derajat garis bujur, maka suatu wilayah akan berselisih waktu akan berselisih waktu 1 jam. Jadi setiap 15 derajat perbedaan garis bujurnya akan berselisih waktu 1 jam. Untuk wilayah Indonesia yang memiliki garis bujur 95 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur, maka garis bujur yang dimiliki wilayah Indonesia jika dibagi 15 derajat akan menghasilkan 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah atau WITA meliputi Bali, Kalimantan bagian utara, Kalimantan Timur dan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Kemudian waktu Indonesia Timur meliputi Maluku dan Papua. Gambar pembagian wilayah Indonesia berikut ini. Kalian lihat, ini adalah WIT atau waktu Indonesia Timur. Kemudian ini adalah wilayah yang masuk wilayah WITA, waktu Indonesia Tengah. Kemudian yang ini adalah waktu Indonesia Barat. Ketika waktu Indonesia Timur menunjukkan pukul 15, maka waktu Indonesia Indonesia Tengah akan menunjukkan waktu pukul 14. Kemudian waktu Indonesia Barat akan menunjukkan pukul 13. Sehingga selisih waktu antara WITA dengan WIT adalah 1 jam. Kemudian selisih waktu antara WIT dengan WIT adalah 2 jam. Sehingga kamu bisa melihat bahwa semakin suatu wilayah itu letaknya ada di belahan atau bagian bumi sebelah timur, maka waktunya akan lebih cepat daripada suatu wilayah itu berada di bagian barat. Pengaruh berikutnya adalah gerak semu harian matahari. Apa yang dimaksud dengan gerak semu harian matahari? Kalian lihat gambar berikut ini. Gambar ini tentu
menunjukkan suatu peristiwa yang sering sekali kalian alami sehari-hari. Kalian sehari-hari tentunya sudah sering melihat bahwa matahari seolah-olah bergerak dari timur, kemudian perlahan-lahan bergerak ke arah barat yang pada akhirnya akan tenggelam di barat. Nah, gerakan matahari ini yang seolah-olah bergerak atau muncul dari timur kemudian tenggelam ke arah barat itu disebut sebagai gerak semu harian matahari. Kenapa disebut gerak semu harian? Karena apa? Sebenarnya matahari itu diam. Yang bergerak berotasi adalah buminya. Nah, karena bumi itu bulat, maka seolah-olah manusia di permukaan bumi melihat bahwa matahari akan muncul dari sebelah timur, kemudian perlahan-lahan naik, kemudian perlahan-lahan akan tenggelam atau hilang di belahan barat. Kemudian berikutnya adalah pembelokan arah angin di khatulistiwa. Ini merupakan akibat dari rotasi bumi juga. Seperti kita ketahui bahwa udara bergerak dari tempat bertekanan tinggi atau tempat yang dingin ke tempat bertekanan rendah atau tempat yang panas. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa udara itu bergerak dari daerah kutub menuju ke daerah khatulistiwa yang panas. Nah, ketika udara dari kutub itu bergerak menuju khatulistiwa, maka dengan adanya rotasi bumi, maka udara yang menuju khatulistiwa itu akan berbelok ke arah timur mengikuti arah rotasi bumi. Lebih jelasnya bisa kalian lihat gambar berikut. Kalian lihat, ini adalah angin yang berasal dari kutub yang bergerak menuju ke khatulistiwa. Ketika sampai di khatulistiwa, maka udara ini berbelok ke arah timur. Sama, ini adalah udara yang berasal dari kutub. Udara yang berasal dari kutub ketika sampai di khatulistiwa akan berbelok ke arah timur. Nah, pengaruh yang berikutnya adalah rotasi bumi menyebabkan bumi tepat pada kutubnya. Kalian lihat bahwa bumi yang berbentuk seperti bola, karena pengaruh rotasi bumi maka akan menyebabkan penggembungan pada bagian khatulistiwa dan kutub dari bumi menjadi pepat. Bisa diibaratkan seperti halnya balon yang menggembung yang ditekan bagian atasnya. Maka bagian tengah akan semakin menjorok keluar atau menggembung, sedangkan bagian kutubnya akan tertekan ke bawah. Inilah pengaruh dari rotasi bumi. Demikian yang bisa Budian sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.